Bang pakan itu sangat-sangatlah penting. Kalau kita nggak punya bang pakan, kita kemana-mana akhirnya nyuri tempat orang ya jadi masalah. Makanya saya wajibkan untuk teman-teman yang pemula maupun yang udah ini, tolonglah utamakan bahan pakan dulu. Kalau saya sekitar ya tak hitung-hitung ini ya dari tahun 2021 kemarin sampai sekarang kayaknya kalau udah 40-an juta udah lebih. Dengan modal 5 juta. Kalau keuntungannya banyak. Ya bisa untuk ngerehab rumah, bisa untuk beli pupuk lagi lemparin ke ladang, terus dari hasil kohenya dari kambing itu ya bawa ke ladang lagi. Itu sangat-sangatlah menguntungkan untuk tanaman sayuran dan lain sebagainya, mungkin jagung, singkongnya pakai itu alhamdulillah bisa subur lagi, kembali lagi ke ternak lagi, kambing lagi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan kambing guys. Saya akan review peternakan ini, perjalanannya seperti apa. Jadi buat kalian yang ingin tahu kisahnya, silahkan tonton video sampai selesai. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Kita kenalan dulu dengan narasumber. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supomo, terletak di Dusun 4, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Melihara ini dari 4 tahun. Awal mulanya kita punya modal yaitu 5 juta. Kita modal 5 juta, alhamdulillah sampai sekarang sudah mencapai 36 ekor. Alhamdulillah nggak ada halangan suatu pun, walaupun toh tadinya ada halangan-halangan kecil mungkin ya bisa diatasin. Motivasi dari diri sendiri berhubung kita punya bang pakan atau kata-kata sekarang kalau gitu punya kebun singkong. Nah itu banyak, jadi dibuang sia-sia kalau kita lagi menunasin atau merempel, cuma dibuang sia-sia. Dari situlah terinspirasi pingin jadi ternak kambing. Jadi mula-mulanya dari situ awal mulanya. Usaha sendiri tani. Tani ya? Tani, sendiri tani yaitu dari nanam sayuran sama nanam singkong sama jagung. Loh, sudah punya pertanian baik singkong ataupun sayuran. Apa nggak sibuk Pak ini peternakan ini Pak? Enggak, malah kerasa nyaman, enak kayak nggak ada beban. Malah kalau pulang dari ladang bawa rumput terus berangkat kita bawa kotoran untuk memupuk ke ladang. Kayak nyaman, begitu pulang dari ladang lagi kita lihat ternak sambil duduk kasih makan, sambil keliling-keliling, alhamdulillah sangat nyaman, nggak ada rasa beban berat, nggak ada. Modalnya dulu 3 ekor, 3 ekor tapi pejantannya 1, terus indukannya 2 udah hamil-hamil, alhamdulillah sekarang ya sampai manjang sampai sekarang. Ini sampai breeding ya? Breeding, alhamdulillah breeding karena kalau whitening kayaknya nanti kalau udah mungkin bisa banyak indukan bisa lebih banyak, jadi mau whitening juga. Breeding karena ya itu tadi kalau whitening kita jual, begitu kita jual kandang kita kosong, kita harus ngeluarin modal lagi ya. Kalau nggak kepake modalnya, kalau kepake kita harus mengulang lagi kan gitu. Modal ulang lagi. Iya, modal ulang lagi. Tapi kan biasanya kalau breeding ini banyak kendala katanya Pak. Iya, syukur alhamdulillah sampai sekarang saya rasakan nggak ada kendala. Bahkan saya malah banyak sukanya daripada dukanya. Dukanya waktu itu ya, waktu kalau ngelahirin sampai nggak keluar ari-ari. Nah pernah waktu itu mau bikin bandot, ternyata bandotnya malah bikin untuk pacek. Nggak taunya bangun pagi subuh bersihin kandang kok taunya mati ya. Cuman satu itu yang bikin sedih sebenarnya, karena bandot udah besar, udah umuran 2 tahun. Tahu-tahu pagi habis subuhan kok udah mati. Wow, 2 tahunnya udah 4 jutaan Pak. Ya udah, segitulah kira-kira kurang lebihnya. Jadi nggak ketahuan penyebab matinya Pak? Nggak ketahuan. Malam itu jam 8 habis isaan itu saya kasih makan, ya masih makannya ya habis. Iya. Tapi tahu-tahu pagi udah subuhan ke kandang biasa bersih-bersih, nggak taunya udah kaku, udah mati. Pakannya kan langsung dari ladang Pak ya? Apa sampai nggak buat silase atau fermentasi gitu Pak? Kalau silase fermentasi itu ya masih bikin, tapi kalau kita mau pas ada acara aja kita kasih makannya itu. Tapi kalau enggak, lah kita sekarang makan melimpah. Untuk apa kita harus bikin-bikin seperti itu kadang-kadang? Gitu ya? Repot. Terus kita yang penting dari ladang kita bawa gitu aja. Jadi langsung saji Pak ya? Langsung saji, tapi ya gitu kita ngambil sekarang untuk umpan besok.
Jadi nggak langsung begitu dari ladang nggak langsung kita kasihkan. Oh, kalau langsung gimana, bahaya? Ya nggak tahu, masalahnya ya kita udah kebiasaan dari dulu nggak seperti itu gitu katanya. Kalau menurut orang-orang, menurut lihat di YouTube di mana itu katanya bagusnya ya harus dilayukan lah istilahnya gitu. Nggak harus baru metik langsung dikasih. Saya belum pernah gitu. Katanya ada yang bisa keracunan. Nah itu katanya bisa keracunan, terus katanya masih apa racun cyanidanya masih tinggi. Tingginya. Itu nurut di YouTube, tapi kan kita juga sekarang kan belajar di YouTube, di Facebook kan udah ada gitu. Jadi lebih hati-hati Pak ya. Itu berarti. Tapi selama ini nggak pernah ngalami yang namanya keracunan gitu? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah yang namanya keracunan. Masuk angin pun saya kira jarang saya ngalamin masuk angin, dia belum pernah gitu. Cuman kalau saya mungkin penyemprotannya yang rutin biasanya sebulan sekali. Yaitu saya campur regen sama pasta, terus dicampur lagi sampo. 1 bulan sekali? 1 bulan sekali. Jadi saya mandiin sampai basah, kuyup kambingnya seperti dipandiin itu. Oh, disemprot badannya ya? Badannya sama kandang-kandangnya semprot sampai basah. Nggak bahaya itu ya? Nggak bahaya, insya Allah nggak bahaya. Masalahnya kalau bahaya mungkin kambing saya habis. Gitu. Tapi kalau untuk obat-obatan seperti obat cacing atau stamina gitu, vitamin gitu gimana? Kalau saya nggak pernah pakai. Paling yang pakai kalau kelihatan sakit saya pakai LA. LA aja kalau kelihatan pilek apa suntik LA ya alhamdulillah besok pagi udah sehat. Mungkin kalau mencret ya saya kasih Entrostop atau Diapet, kasih Dumek, alhamdulillah ya langsung. Sudah sembuh ya? Sudah sembuh. Nggak banyak kendala lah kalau masalah melihara kambing ini ya. Masalah untuk kesehatannya sangat-sangatlah mudah. Makan berlimpah untuk makan ternak, tapi kita nggak melihara. Ya terus kita mau ngapa? Kadang kalau kita udah sampai rumah, kita ngelamun, nanti akhirnya main slot. Itu yang bahaya. Tapi kalau kita melihara kambing, kita ke belakang, bersihin kandang kambing, ngasih makan kambing. Wah, kayaknya pikiran jadi fresh lagi ya, gitu. Tuh kalau tujuan saya. Itu ya? Iya. Nah, jadi rugi tinggal di desa? Rugi, sangat-sangat rugi. Karena makan melimpah. Sekarang banyak ibaratnya di sini tuh makanan yang terbuang cuman sia-sia sebenarnya. Dari situlah makan terinspirasi lebih baik kita ternak. Insya Allah mungkin ya nanti kalau ada umur panjang rezeki ada, mungkin kita mau bikin kandang lagi untuk memperbesar intinya gitu. Kalau targetnya ya kita nggak terbatas lah, pokoknya semampu kita. Masalahnya kita bang pakannya juga banyak gitu aja. Oh, ada berapa hektar tuh? Kalau sementara ini lahan saya sih ada 8 hektar. Tapi yang untuk ditanam singkong sekarang ini 5 hektar. Berarti dengan 5 hektar singkong itu tadi, jenengan enggak beli pakan? Enggak beli pakan. Sama sekali, bahkan kadang-kadang sisa. Kadang-kadang ada di tetangga yang lagi panen, Pak, ngari tempat saya aja tuh lagi dicabut. Oh iya, makasih ya. Alhamdulillah ke tetangga akhirnya waktu itu 6 hektar itu sampai nggak habis. Daun singkongnya kita cuma nyempalin, disisain pertama, sisain 2-2, habis itu sisain 1-1 itu nggak habis. Selain penyempalan itu, gimana Pak cara rotasi ini? Panennya per bulan kah atau gimana? Kalau kita panennya ya pokoknya begitu umur singkong udah 8 bulan atau sesuai dengan kebutuhan, kita memang ada kebutuhan besar ya kita cabut. Oh gitu ya? Iya. Berarti jenengan enggak pernah ketelatan makan? Alhamdulillah. Selama melihara ini udah 4 tahunan lah. 4 tahun ya? Alhamdulillah. Belum pernah namanya ketelatan. Kemarau kemarin kita nggak bingung, orang bingung pada kemana-mana nyari, kita babat singkong sendiri aja, gitu aja. Terus kita bikin fermentasi, bikin silase ya kalau kemarau, pasti ada persiapan. Kalau keuntungannya banyak, ya bisa untuk ngerehab rumah, bisa untuk beli pupuk lagi, lemparin ke ladang, terus dari hasil kohenya dari kambing itu ya bawa ke ladang lagi, itu sangat-sangatlah menguntungkan untuk tanaman sayuran dan lain sebagainya, mungkin jagung. Singkongnya pakai itu alhamdulillah bisa subur lagi, kembali lagi ke ternak lagi, kambing lagi. Benar-benar bermanfaat dari peternak, ya sirkulasinya ya muter lagi ke ternak lagi. Ke ladang, ke ternak, ke ladang, ke ternak gitu terusan. Kalau saya sekitar ya tak hitung-hitung ini dari tahun 2021 kemarin sampai sekarang kayaknya kalau udah 40-an juta udah lebih. Dengan modal 5 juta. Berarti ya besar sekali Pak ya? Alhamdulillah. Padahal cuma samben, Pak. Samben kalau ke ladang pagi ngurusin sayuran atau ngurusin jagung atau ngurusin singkong, bawa pulang daun singkong ataupun rumput. Nah, apalagi kalau sampean sungguh-sungguh nih. Nah, itu. Luar mungkin biasa. Insya Allah nanti akan sungguh-sungguh. Kalau bayangan saya prospek kedepannya kok kayaknya cerah loh. Kayaknya lebih enak, lebih santai. Masalahnya apalagi kalau kita lihat di YouTube, di Facebook itu kita belajar makanannya harus gini kayaknya lebih ringan
kita harus punya chopper, digiling, ngarit 1 hari atau 2 hari itu bisa untuk 2 sampai 3 bulan kemudian itu. Harapan saya untuk kedepannya seperti itu. Gitu ya. Jadi memang ilmu itu penting Pak ya. Ilmunya penting, sangat penting. Bank pakan itu sangat-sangatlah penting. Kalau kita nggak punya bank pakan, kita kemana-mana akhirnya nyuri tempat orang ya jadi masalah. Makanya saya wajibkan untuk teman-teman yang pemula maupun yang udah ini, tolonglah utamakan bank pakan dulu. Iya. Karena bank pakan itu yang menopang akhirnya ternak kita jadi bagus, jadi gemuk-gemuk. Jadi ini karena dari bank pakan ini tersebut. Kalau kita nggak punya bank pakan, akhirnya kita kesana kesini bingung, nggak jadi ngarit ya kita ternak kambing kita mau dikasih makan apa? Iya. Akhirnya kalau akhirnya ngerusak punya orang, ataupun kalau kita dikasih onggo terus mungkin ya kambingnya juga nggak sehat. Iya. Kan gitu. Karena pakan itu semakin banyak kombinasinya semakin bagus. Iya, kombinasi dari daun-daunan. Nah, sekarang di sini banyak loh, daun pelem, daun duren, daun kopi coklat, daun karet, itu pun mau kambing kok kalau gini, apalagi difermentasi. Iya. Saya udah nyoba itu sangat-sangat lahap makanya. Kalau untuk pemasaran Pak, yang sampean jalankan selama ini seperti apa? Cara penjualannya? Kalau penjualan saya sementara ini, kalau ini kita mau butuh ibarat untuk kondangan atau kemana kan, atau untuk biaya anak sekolah, tinggal ngebel aja, belantik. Oh, jadi mudah ya? Mudah. Ngebel belantik, saya mau ngelongin 2 atau 3 untuk ini. Oh iya Pak, siap, datang beliau. Langsung jadian di situ juga harga. Kalau dulu memang sangat-sangat sulit karena saya dulu juga pernah dari tahun sekitar 2000-an itu masih susah. Saya udah ngerasakan waktu saya baru nikah itu saya juga udah melihara, tapi di kala itu sangat-sangat susah. Kita mau beli mau jual kambing itu satu paling dihargain 300 saja, kadang-kadang masih ditawar. Nah. Tapi kalau sekarang Pak? Kalau sekarang kita tahu, ibarat kita nawarin sesuai dengan barangnya, bagus apa enggaknya, ya langsung bayaran. Nggak banyak komentar. Artinya prospek semakin bagus? Semakin bagus, semakin cerah lah prospek ke depannya. Kalau saya masalahnya kalau fattening belum pernah merasakan. Tapi kalau untuk breeding saya udah merasakan. Kayaknya lebih enak breeding aja lah udah. Mungkin nanti kalau kita fattening mungkin dari anak-anakannya, kalau indukannya udah banyak, mungkin dari situ kita akan coba. Tapi kalau kita suruh, ibarat kita beli mau di fattening, kayaknya belum. Ya. Sangat-sangat membantu karena ya itu semua kebutuhan bisa ke handle. Apalagi kita pas nggak punya duit, mau kondangan jauh, kita ya terpaksa ngejual tempe 2 aja dah cukup, lebih dari cukup. Iya. Untuk biaya anak sekolah, terus untuk renovasi itu tadi rumah, mungkin kan. Iya. Untuk beli pupuk, kita bisa jual ibarat 2 ekor, beli pupuk udah terhandle. Tapi kalau dulu belum punya ya pusing, kita ngutang ke tengkulak gitu. Sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu. Maka saya harapkan pada teman-teman semua yang melihat YouTube ini, tolonglah jangan takut-takut kalau berternak. Tapi jangan lupa siapkan dulu bank pakannya supaya kita lebih mudah untuk ngurus ternaknya. Jangan kita asal-asalan karena kasihan. Ternak juga seperti manusia, butuh makan, butuh minum, butuh tempat yang layak gitu. Untuk pemula sebaiknya breeding atau fattening Pak? Kalau untuk pemula saya harapkan yaitu untuk breeding aja, nggak usah banyak-banyak lah. Kita ibarat mau breeding carilah yang udah hamil lah. Udah buntingan supaya mempercepat. Masalahnya kadang-kadang kalau kita untuk pemula, kalau kita beli dari kecil, takutnya yaitu tadi, apalagi kita nggak punya bandot sendiri, takutnya majir itu. Cuman ada was-was kalau kadang-kadang melahirkan kok katanya hari-harinya nggak keluar. Nah itu kadang-kadang, tapi begitu udah keluar ya kita plong gitu. Kalau saya nggak punya ladang, saya bayangkan kekuatan saya 50 ekor. Ya jadi 50 ekor itu nanti kalau kita nggak punya ladang, jadi dari kohenya itulah kita untuk beli makan. Jadi proses perputaran dari situ. Oh gitu Pak ya? Iya, masalahnya nanti dari kohe itu nanti kita ibaratnya di sini memang kalau lagi sekarang ini per karung itu yaitu 10.000 per karungnya. Per karung. Ya jadi kalau kita 1 bulannya itu dapat ibaratnya kambing 50 itu dapat, nggak usah banyak-banyak lah, kita dapat 100 saja. 100 ya. Udah 1 juta. Kan gitu. Jadi diputar untuk beli makannya. Baik onggo ataupun yang lain. Pokoknya beli makan kebutuhan kambing lah ibaratnya. Gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman pemula yang belum punya lahan, bisa dengan 50 ekor Pak ya? Ya bisa dengan 50 ekor kayaknya itu lebih dari bisa lah kalau 50 ekor. Gitu sangat-sangat
longgar lah masalahnya kalau untuk apalagi kalau sampai banyak kohenya kan kita jual untuk beli ya semua kebutuhan kambing kayaknya dari obat-obatan dari makannya kayaknya cukup lebih Gitu dari ya? cukup ya. Oke. Ya kalau saya supaya gak kejual nggak ke ini ya kita harus ada sampingan mungkin kita kerja buruh mungkin buruh bangunan. Jadi kalau punya anak ya kalau punya yang laki kita tukarkan lagi yang perempuan. Nah itu supaya berkembang terus. Tapi kalau kita terpaku dengan kita berternak apalagi yang pemula, ya itu tadi habis kalau kita dijual untuk beli bayar tonjokan atau kunjungan tersebut. Kalau udah sekitar 30-an ekor indukan, itu saya bayangkan itu udah cukup lah kalau kita mau fokus ke ternak. Gitu ya. Iya, masalahnya itu tadi sirkulasinya dia dari kohe bawa ke ladang kalau yang punya ladang. Kalau yang enggak ya kita jual orang. Sekarang juga banyak yang mau menampung kohe. Kalau program saya ke depan, saya pingin cari FB program ke depan untuk mencetak kambing cross intinya. Ya. Ini sambil mau bikin kandang baru lagi karena ini udah populasinya udah sempit, udah nggak muat. Makanya program ke depan bikin kandang lagi, terus mau beli mungkin nanti bulan puasa mau beli FB untuk pejantannya. Iya. Target berapa ekor nih total? Pokoknya target nggak ada target. Nggak ada target. Nggak ada target. Semampu saya, selama masih kuat saya masih terus. Oke. Terima kasih Pak Momo atas waktunya. Semoga peternakan dan program jenengan ke depannya menjadi besar. Amin. Barokah buat keluarga. Amin, amin. Saya permisi mohon pamit Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi guys perbincangan saya dengan narasumber. Ternyata beliau ini modalnya sedikit guys. Jadi kalian bisa contoh ini ya. Bisa contoh beliau karena dari hal yang sedikit ini kalau ditelatenin kalian bisa berkembang seperti ini. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.